Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang monopoli dan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Saya sendiri Rosalia Rini dan ada teman saya Natalia Della Delvia dan Andra. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk di dalamnya. Karena hampir tidak ada persaingan sama sekali dalam pasar tersebut. Kemudian, suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual, tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Kemudian, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, perusahaan baru sulit memiliki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price taker. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan dikelompokkan menjadi hambatan teknis dan hambatan legalitas. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis yaitu ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Makin besar skala produksinya, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per unit makin rendah. Yang ketiga, dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis, artinya kurva biaya rata-rata jangka panjangnya bisa menurun jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar, sehingga terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya monopoli yaitu hambatan legalitas. Perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Yang selanjutnya yaitu monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli dari pemerintah, contohnya di perusahaan listrik negara, kantor pos, dan PDAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Della Delvia, saya dari kelompok 8. Materi yang saya akan bahas yaitu monopoli dan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam monopoli. Monopoli ada dua, yaitu monopoli alamiah dan monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Contoh dari monopoli alamiah yaitu telepon, air, dan listrik. Umumnya perusahaan yang memonopoli industri semacam ini adalah perusahaan pemerintah demi efisien dan kepentingan bersama. Monopoli artifisial yaitu lahir karena persengkokolan atau kolusi politis dan ekonomis antara pengusaha dan pengusaha demi melindungi kepentingan kelompok usaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam negeri, demi memenuhi ekonomi scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari sama-sama dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli artifisial umumnya bersifat sepihak, sewenang-wenang. Berbeda dengan monopoli alamiah, monopoli artifisial menimbulkan beberapa masalah etis yang pelik. Yang pertama, masalah keadilan. Salah satu aspek keadilan yang dilanggar oleh praktek monopoli artifisial adalah dilanggarnya prinsip perlakuan yang sama bagi semua pengusaha atau kelompok bisnis. Yang kedua, yang ditimbulkan oleh praktek monopoli artifisial adalah ketimpangan ekonomi atau apa
yang disebut sebagai ketidakadilan distributif. Masalah yang ketiga yang ditimbulkan oleh praktek monopoli artifisial adalah terlanggarnya kebebasan baik pada konsumen maupun pada pengusaha. Materi yang saya akan lanjutkan yaitu Undang-Undang Anti Monopoli. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat umum. Secara umum, materi dari Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kedua, kegiatan yang dilarang, ketiga, posisi dominan, keempat, komisi pengawas persaingan usaha, kelima, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain. Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang. Mencegah praktek-praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, jadi teman-teman, saya Julius Andriusa, saya dari kelompok 8. Saya mendapatkan materi yaitu tentang makalah monopoli dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang kasus monopoli dan kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi perusahaan yang akan saya ambil yaitu perusahaan PLN, PT PLN. Jadi PLN dulu ini saya mendapatkan kasusnya dulu sudah melakukan suatu tindakan monopoli yang merugikan banyak masyarakat. Nah, terutama sih lebih ke golongan industri ya, karena di sini dulu ada namanya proses diskriminasi antar industri. Nah, dulu di sistem listrik di Indonesia itu ada sistem caping. Nah, caping untuk industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, di industri sini ada 3 golongan, yaitu golongan rendah, golongan menengah, dan golongan atas. Nah, dari antara tiga industri golongan itu, ada yang menggunakan caping, ada yang tidak menggunakan caping. Nah, tarifnya pasti berbeda. Di situ perusahaan yang menggunakan caping mendapatkan tarif yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak menggunakan caping. Nah, di situ terjadi tindakan diskriminasi karena tidak adil dan merata di seluruh industri yang ada di Indonesia. Yang kita tahu pastinya industri itu mencari keuntungan. Jika beban produksinya sudah ditambah, gimana dia mau dapat keuntungan itu? Nah, jadi pada saat itu KPPU langsung bertindak memanggil pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan supaya terdapat suatu negosiasi atau diplomasi dan mendapatkan jalan akhirnya. Semoga saja untuk sekarang ini tidak ada tindakan seperti itu lagi. Seperti kita ketahui, PLN ini merupakan salah satu perusahaan monopoli. Jika tidak ada PLN maka tidak ada listrik di tempat kita saat ini. Dan kita berharap juga supaya PLN bisa bertindak dengan baik dalam mendistribusikan listrik. Nah, mungkin sekian itu saja dari saya. Saya Julius Andriusa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tetap selalu sehat di rumah, stay at home, work from home. Doain terus supaya dunia ini cepat pulih dan kita dapat beraktivitas seperti semula kala. Terima kasih. Bye-bye.